Kau mau minum? Tanya Dito, sembari bangun dan melangkah dengan senyum yang susah untuk diartikan. Dito adalah laki-laki baik, seorang dokter dengan latar belakang keluarga yang mapan. Dito sudah lama menyukai Maya. Dia sangat sabar, meski selalu diabaikan Maya, tapi ia tetap tak pernah menjauh. Dengan tenang duduk di singgasana persahabatan yang disematkan Maya sejak lulus kuliah. Meski akhirnya beberapa kali Dito menjalin hubungan dan berpacaran dengan perempuan lain, tapi Dito tetap mengharapkan Maya. Tentu tidak sulit bagi Dito mendapatkan perempuan yang cantik, baik, kaya, dan sebagainya. Maya juga begitu, bukan cuma Dito yang menyukainya. Lumayan banyak juga yang menaruh hati pada Maya. Tapi begitu mendapat penolakan, semuanya menghilang. Kecuali Dito, tetap menjadi temannya. Maya melepas ikat rambutnya, membebaskannya melayang-layang di terpa angin malam, membantu agar lehernya tetap hangat, sedikit meringankan kepalanya. Sudah 4 minggu, Mbak? Suara dokter tadi sore masih terngiang di kepalanya. Semua bagus, mama dan si kecil juga sehat tampaknya. Papanya mana kok nggak ikut? Tanyanya lagi. Dokter ini cerewet sekali, batin Maya. Belum selesai ia mengatasi petir yang bersaut-sautan di kepala, masih harus mendengarkan pertanyaan-pertanyaan yang bisa mempercepat hujan di hatinya. Tetes hujan mulai jatuh di keningnya. Maya tersadar dan menoleh kanan kiri, lalu berlari menuju halte. Dihempaskannya tubuhnya di kursi halte yang keras, seolah ingin menyadarkannya dari segala macam pikiran yang berkecamuk di kepalanya. Di sebelahnya bergumul sekelompok anak muda yang sedang nongkrong, bercanda, tertawa, saling mengejek satu sama lain. Ia teringat masa remajanya yang ringan tanpa beban. Yura pernah berkata bahwa suatu saat nanti kami akan tinggal di hutan setelah lulus sekolah, membangun rumah kecil dan bercocok tanam untuk kebutuhan sehari-hari sampai kami menua. Setelah dipikir-pikir sekarang, Maya merasa memang tidak cocok hidup bertetangga. Makanya dia lebih memilih tinggal di apartemen yang penghuninya bahkan tidak akan tahu jika ada tetangganya mati bunuh diri. Begitu sempitnya pemikirannya dan Yura waktu itu, karena harus repot-repot tinggal di hutan belantara, meski akhirnya kini ia memang tinggal di belantara kota. Maya menegadah melihat langit yang tidak nampak. Hujan sepertinya akan makin deras. Buat kamu aja, seorang gadis di antara para gerombolan remaja itu tiba-tiba menyodorkan payung untuknya. Maya hanya terbengung dan refleks menerima payung tersebut. Kemudian gadis itu segera berlari mengikuti teman-temannya, berlarian sambil tertawa di trotoar menembus hujan. Mereka semua seperti menari bersama hujan. Ingin rasanya Maya kembali ke masa itu, kejar-kejaran dengan Yura pulang sekolah, kehujanan, dan besoknya bolos sekolah dengan alasan demam. Maya memandang payung di tangannya. Sepertinya ia harus menjahit satu payung kebohongan lagi kali ini, demi satu topeng yang sudah mati-matian ia jaga selama ini. Oke. Mari kita pulang. Yang terjadi hari ini biar terjadi, besok kita lihat lagi. Gumamnya sembari membentangkan payung dan berjalan pulang. Kini setelah 3 tahun, ternyata ia mampu menjalaninya. Yura, jangan lari-lari sayang. Maya segera mengejar Yura yang berlari menuju jalan raya, kemudian menggendongnya dan membawanya kembali ke kursi taman. Sayangku nggak haus? Minum dulu. Sembari memberikan sebotol air pada Yura. Membelai-belai rambut Yura seperti anak kucing. Kini seluruh hidupnya hanya tentang Yura. Tidak ada yang paling penting selain Yura. Tidak ada yang paling utama selain Yura. Kini Yura sudah berusia 3 tahun. Keputusan sulit 3 tahun lalu membuatnya mempertahankan kehamilannya. Tapi dia memilih untuk memiliki Yura seorang diri. Maya tidak memberitahu Dito tentang kehamilannya.
Toh 3 bulan setelah Maya mengetahui bahwa dia hamil, ternyata Dito harus pergi melanjutkan sekolah dokternya ke luar negeri. Hal itu menjadi sebuah kesempatan bagi Maya untuk pergi menjauh dan memilih memutuskan kontak dengan Dito. Seminggu dalam kebingungan setelah mengetahui bahwa dia hamil, Maya sempat memutuskan untuk tidak mempertahankannya. Dia merasa tidak siap kehilangan dirinya, digantikan oleh makhluk yang sedang tumbuh dalam perutnya. Setelah bayi itu lahir, Maya bukanlah Maya lagi, melainkan seorang ibu yang harus memikul tanggung jawab yang besar. Maya sudah sampai di parkiran sebuah klinik yang melayani hal-hal seperti itu. Lalu keraguan datang dan pergi. Kemudian dia duduk dan menenangkan diri. "Kamu gak apa-apa?" Suara seseorang menyadarkannya dari lamunan panjang yang entah apa isinya. "Oh, gak apa-apa," jawab Maya sambil tersenyum yang dipaksakan. "Yakin?" "Kamu kelihatan pucat loh," katanya lagi. Gak apa-apa kok." "Dunia kadang-kadang memang aneh," kata perempuan itu. Maya menoleh ke arahnya. Dari wajahnya sepertinya masih remaja. Cara berpakaiannya pun seperti remaja berandal. Celana jeans belel robek, pakai tank top dan kemeja yang diikat di pinggang. Untung tidak pakai topi. Kalau pakai topi, Maya pasti akan mengiranya tukang parkir. Tapi melihat postur tubuhnya yang tinggi, tegap, terlihat seperti perempuan dewasa, Maya menunggu kelanjutan kalimat perempuan itu. Di klinik depan sana, orang dewasa menentukan apakah seorang anak akan dilahirkan atau dimusnahkan. Mereka tidak bisa memilih. Maya seperti ditampar dengan sesuatu yang tipis tapi tajam, panas dan pedihnya sampai ke hati. Ada yang sudah lama ingin punya anak tapi nggak juga hamil. Ada yang nggak mau punya anak tapi tiba-tiba hamil. Ada yang membuang anak di pinggir kali. Ada yang angkat anak dari panti. Ada seorang ibu yang rela mati agar anaknya bisa lahir di dunia, meski harus tumbuh besar sendiri. Perempuan itu bicara tanpa menoleh ke arah Maya. Pandangannya masih ke arah klinik. Maya mengira-ngira bahwa dia juga sedang dalam kegamangan seperti dirinya saat ini. Kemudian Maya bergumam, "Memang bagaimana seharusnya?" Perempuan itu berdiri dan menyodorkan sebotol air mineral. "Gak gimana-gimana, jalani aja kayak air mengalir. Ini minum dulu biar tenang." Refleks Maya menerima botol itu. Perempuan itu tersenyum lalu pergi. Maya memandangi anak itu yang melompat-lompat dan sesekali menendang batu kerikil atau daun yang gugur, lalu tersandung hampir jatuh. Maya tersenyum sendiri. Konyol, dasar anak kecil, caranya sok dewasa. Sudah Maya duga, cuma gadis remaja yang sedang dalam tahap pencarian jati diri. Kadang-kadang merasa sudah dewasa. Dia sendiri memangnya sudah dewasa. 38 tahun masih tidak mampu bertanggung jawab. Siapa sangka di detik terakhir sebelum Maya masuk klinik aborsi, akhirnya dia memantapkan hati untuk mempertahankan kehamilannya. Tapi dia tidak akan memberitahu Dito. Maya ingin anak ini hanya miliknya. Kemudian meraba perutnya dan bergumam, "Yura, kamu boleh pergi, namun aku akan membuatmu kembali." Maya memutuskan akan melahirkan anaknya dan akan memberi nama Yura. Dengan begitu, dia akan merasa selalu dekat dengan cinta sejatinya. Cinta yang tidak bisa ia miliki akan bisa diraihnya lagi dalam bentuk lain. Dalam bentuk makhluk kecil, mungil yang sedang tumbuh dalam perutnya. Maya membuka botol air mineral tersebut dan mereguknya. Dingin mengaliri tenggorokannya. Oke, biarkan mengalir. Kita berjumpa di ruang hampa udara yang ada hanya seberkas cahaya. Kita meramu rindu yang mulai membatu
menjadi baru dan tak lagi semu. Berbagi rasa, entah apakah namanya, berbagi kata, entah apakah rasanya. Ini kan cinta atau hanya rasa yang tak punya nama dan akan menghilang? Ataukah luka yang masih terbuka? Kau tawarkan cara, bagaimana jika kita jelajah asa?